Kalau nggak salah ceramah Pak Mahfud di pesantren Lilboyo di Kediri minggu lalu, bahwa Dadan Hindayana, orang seperti dia tidak pantas hanya potong tangan. Itu harus potong leher bahkan, atau bahkan hukuman mati yang Pak Mahfud sampaikan. Saya melihat ekspresi Pak Mahfud serius. Kenapa mesti dihukum sejauh itu, Pak? Ya, gini, apakah hukuman mati itu bisa dijatuhkan dalam sebuah tindak pidana di Indonesia? Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru, dalam keadaan biasa, hukuman maksimal itu seumur hidup. Kalau penjara itu 20 tahun atau seumur hidup kalau sudah sangat keterlaluan gitu ya. Jadi oleh sebab itu hukuman mati itu tidak ada, tetapi ada di situ disebut sebagai hukuman khusus. Hukuman khusus itu artinya hukuman mati ya bisa dijatuhkan kalau sudah sangat keterlaluan dan dilakukan dalam keadaan tertentu. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 dan Undang Nomor 20 tahun 2001. Yang sampai sekarang berlaku dan selalu menjadi acuan sebenarnya dalam penegakan hukum korupsi. Jadi kalau tindak pidana korupsi atau tindak lain yang sangat berbahaya itu dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya dalam keadaan bencana nasional, dalam keadaan krisis gitu nasional, atau pengulangan korupsi, sesudah korupsi, residivis korupsi lagi, itu ya bisa dijatuhi hukuman mati sebagai hukuman yang bukan hukuman pokok, tapi hukuman khusus dan dengan pertimbangan khusus. Nah, menurut saya kasus Hindayana ini bisa dianggap sekarang ini negara sedang banyak bencana, gitu ya. Kemudian anggaran-anggaran negara banyak yang dialihkan ke BGN, lalu dikorupsi. Dan korupsi ini sudah merupakan penyakit yang sangat parah, ya, sebagai kelompok kejahatan extraordinary crime gitu, kejahatan luar biasa dan selalu berulang. Artinya orang tidak ada takutnya. Maka saya setuju lebih tepat dijatuhi hukuman mati, gitu. Apakah sudah pernah hukuman mati itu dijatuhkan dalam tindak pidana? Pernah. Satu kali dalam kasus BLBI yang dijatuhkan kepada Arief Budiman. Sudah pernah dijatuhi hukuman mati, tetapi kemudian pada tingkat PK diturunkan menjadi hukuman penjara seumur hidup. Tetapi hukumnya masih hidup untuk bisa diberlakukan atau diterapkan dalam kasus Hindayana. Kenapa? Jadi ini luar biasa ini, berbagai daerah sekarang itu mengeluh karena anggarannya tidak cukup. Sesudah ada penghematan dan penghematan itu banyak disalurkan ke BGN. Di daerah-daerah banyak orang tidak berdaya, banyak orang yang mau melakukan pemberhentian kerja-kerja kontrak dan sebagainya. Itu karena apa? Karena dananya berkurang sekarang. Tenaga honorer, tenaga di kantor-kantor pemerintah yang P3K dan sebagainya itu kan terancam diberhentikan. Menimbulkan keresahan nasional, kok masih ada orang korupsi seperti Dadan ini. Belum lama sebenarnya kan si Dadan Hindayana ini kan baru berbicara di dalam podcastnya teman kita Akbar Faisal yang mengatakan bahwa dia itu yang membahayakan atau yang mengancam kelangsungan yang bisa merusak BGN itu kan ada dua. Satu, korupsi, pengelolaan keuangan, kata dia itu mengancam keberlangsungan BGN untuk bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang kedua ya keracunan bagi penerima manfaat. Kata dia kalau yang korupsi itu dijamin lah, tidak ada, itu mudah dikontrol katanya. Tapi yang memang jadi masalah bagi dia masalah keracunan. Yang kedua yang langsung menyentuh badan
para penerima manfaat. Nah, dia optimis waktu itu tuh gampang tuh kalau korupsi enggak ada tuh, gampang diatasi, gampang apa. Ternyata korupsinya paling besar di dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi triliunan uang dia makan begitu saja dan merasa tidak berbuat apa-apa gitu sebelum dia ditangkap, merasa semuanya baik-baik saja, sudah diingatkan berkali-kali, merasa semuanya baik-baik saja dan nekat terus melakukan hal-hal dan menyatakan hal-hal yang tidak masuk akal, termasuk pembelian barang-barang itu ya, sepeda motor dan macam-macam lah, IT yang triliunan dan tidak masuk akal itu. Sesudah ditangkap baru ketahuan bahwa permainannya gila-gilaan untuk dia. Oleh sebab itu menurut saya ya hukuman mati itu tidak salah, meskipun sebenarnya saya sendiri menjawab bahwa hukuman mati itu lebih pantas karena seperti dikatakan Mas Rizal tadi, saya kan berbicara di pondok pesantren. What I love about creating artists, anyone can do it. With the writers and dedication, you can. Pondok pesantren itu kan menurut fikihnya sering berpendapat gitu. Apalagi waktu itu kuliah di Ma'had Ali. Ma'had Ali itu tingkat perguruan tinggi lah, pesantren yang sudah tingkat universitas. Ma'had Ali itu. Kan sering dikatakan bahwa kalau orang korupsi itu dianu aja Pak, potong tangan aja kayak perintah hukum Islam gitu. Saya bilang enggak ada, di dalam Islam tuh hukuman korupsi enggak ada. Coba cari di dalam Al-Quran dan hadis, ada enggak hukuman korupsi? Enggak ada. Sehingga hukuman korupsi itu termasuk kelompok takzir, hukumannya ditentukan oleh negara. Di dalam hukum pidana Islam itu memang ada istilah jarimah. Jarimah itu kejahatan. Nah, atau di dalam studi fikihnya masuk dalam kelompok jinayah. Hukum pidana Islam itu jinayah. Dalam hukum pidana itu kan hukuman tindak pidana tertentu tuh hukumannya ada dua yang pasti. Satu namanya kisos. Kalau kisos itu orang membunuh harus dihukum bunuh. Tapi harus setara. Kalau yang membunuh orang merdeka, yang dibunuh orang budak, maka itu tidak bisa dihukum bunuh karena yang membunuh merdeka terhadap budak. Atau orang merusak mata orang harus dirusak juga matanya. Itu namanya kisos. Terutama di dalam pembunuhan itu ada dalilnya kisos. Lalu yang kedua namanya hukum had. Jenis pidana tertentu bukan dikisos tapi dihukum dengan hukuman tertentu. Misalnya kalau pemuda-pemudi berzina itu diasingkan keluar dan digilid, didera 100 kali. Itu ada dalilnya. Kalau orang mencuri dipotong tangannya. Lalu ada jenis-jenis pidana yang hanya disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi tidak ada hukumannya. Misalnya apa? Misalnya korupsi. Korupsi itu tidak ada di Al-Quran. Mau dihukum apa coba? Tidak ada kalau cari di Al-Quran. Di Al-Quran itu memang ada penyuapan terhadap hakim. Jangan kamu makan hartamu secara batil, dan jangan kamu suka menyuap hakim. Itu ada di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 88 itu kalau tidak salah. Itu penyuapan kepada hakim untuk mengambil keuntungan harta dari saudara-saudaramu sendiri itu. Lalu di dalam hadis Nabi ada riswah. Barang siapa melakukan penyuapan akan dihukum karena harus dihukum karena penyuapan. Karena apa? Riswah itu, rasuah kalau bahasa Indonesianya, itu riswah bahasa Arabnya, itu karena dilaknat oleh Allah, laknatullah ala rashi wal murtashi gitu. Nah, tapi hukuman untuk korupsi itu tidak ada. Hukuman untuk riswah juga tidak ada, hanya dikatakan itu jelek. Loh, kalau itu jelek apa hukumannya? Nah, itu masuk ke jenis hukuman yang ketiga, namanya takzir. Takzir itu terserah, kalau luar biasa hakim bisa membuat hukuman apapun. Atau kalau ya hukumannya terjadi tapi ini sepele-sepele aja, hakim bisa membuat hukuman sendiri. Nah, yang banyak itu sebenarnya kan ratusan jenis pidana itu kan tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dan di hadis yang dikelompokkan dalam kisos dan hudud itu hanya
beberapa tadi yang disebutkan, tapi yang banyak perusakan lingkungan misalnya. Apakah itu pidana? Pidana. Tapi apa hukumannya? Tidak ada di Al-Quran dan hadis. Terus siapa dong yang menentukan hukumannya? Itu fikih. Yang membuat itu negara masing-masing para ahlinya menentukan hukuman apa yang layak bagi mereka ini. Nah, dalam konteks ini saya katakan, kalau kita mau menghukum orang seperti Hindayana itu, ya hukuman mati tidak usah pakai hukum Islam. Di hukum Islam itu tidak ada hukuman untuk korupsi yang bentuknya hudud atau kisos. Itu terserah negaranya saja mau menghukum macam apa. Dan kita punya dasar Undang-Undang nomor 31 tahun 99 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 yang pernah juga diterapkan dalam kasus BLBI terhadap Arief Budiman. Meskipun kemudian di tingkat kasasi dibebaskan. Nah itu Mas, karena sudah sangat parah ini korupsinya BGN ini dan harus dicari semua nih sampai ke akar-akarnya. Gitu. Ya Pak, jadi saya mencatat betul